Salam Hey Audio Friends, jumpa lagi dengan Fikri Sintesa di channel Mix by Fik TV. Oke, dan di video kali ini kita akan coba mereview tentang plugin yang baru aja dirilis oleh Plugin Alliance. Tapi plugin ini di-develop oleh Lindell Audio, karena Lindell Audio ini emang di bawah kesatuan dari Plugin Alliance. Selainnya di dalamnya juga ada kayak Brainworks yang terkenal itu. Oke, langsung aja. Plugin yang akan kita review kali ini adalah konsol plugin yang namanya adalah Lindell 50 Series. Jadi plugin ini adalah emulasi dari API konsol. API itu adalah suatu merek audio yang cukup terkenal dan banyak dikenal dengan American Console. Jadi kalau British Console itu biasanya NIF. Nah, API ini sendiri punya karakteristik yang crunch, kemudian gigit gitu, dan agresif di bagian mid high-nya. Biasanya dipakai untuk rock and roll atau metal itu cocok banget. Oke, kita mulai dari yang pertama, yang ini ya, yang bagian kiri, yang sebelah kiri ini adalah 50 series console, di mana dia terdiri dari preamp atau inputnya. Di sini ada gain knob untuk preampnya, bisa kita naikkan atau turunkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada high pass filternya yang ketika kita nyalakan ini akan menyala warna merah dan tandanya itu udah aktif dan kita bisa pilih di frekuensi berapa filternya ini. Kemudian ada min 20 dB pad, di mana ketika sinyal audio kita itu terlalu keras inputnya, maka ketika kita engage seperti ini, tingkat kekerasannya itu akan diturunkan 20 desibel sebelum masuk ke dalam preampnya. Kemudian ada unity. Unity ini ketika kalian engage seperti ini, maka ketika gain kalian naikkan, volumenya akan sama inputnya. Tapi yang bertambah hanyalah saturasi atau distorsinya. Ketika kalian mentokin kayak gini, jelas dia akan distorsi, tapi tidak akan menjadi semakin keras. Kemudian ada THD atau Total Harmonic Distortion, di mana kalian ketika naikkan nilainya seperti ini, maka akan menambah saturasi si gain inputnya ini. Saturasi yang sesuai dengan warna khas dari plugin ini, tentunya warna dari API. Oke, section setelah preamp ada EQ section. Yang pertama adalah 50B. Jadi ini adalah EQ sectionnya, di mana kita bisa pilih frekuensinya 1, 2, 3, 4 titik, dan kemudian ada gain buat boost dan cut EQ-nya di masing-masing frekuensi ini. Nah, di sini juga kita bisa matikan EQ-nya kalau nggak kepake, dan kita bisa nyalakan, dan kita bisa pilih bentuk dari kurvanya low self dan high self. Oke, selain 50B kita bisa pilih 50A yang ini dan ini. Bedanya adalah jumlah titik frekuensinya. Ini hanya 3 ya. Dan kalau 50B tadi punya 4 titik. Kira-kira suaranya mirip aja. Cuma kita punya opsi yang lebih lengkap di 50B ini. Oke, yang ketiga kita bisa pilih juga 60. Oke. Ini bentuknya adalah grafik EQ, di mana tadi ini adalah parametrik EQ. Kita sangat fleksibel milih frekuensi mana aja yang akan kita boost dan cut, tapi cuma 4 frekuensi. Tapi kalau di 60 kita udah dikasih preset frekuensinya, tinggal kita boost atau cut, terserah kita. Tapi ini ada 10 titik ya. Nah, ini bisa dipakai sesuai kebutuhan aja. Kalau kalian butuh lebih banyak titik tapi nggak terlalu concern dengan frekuensi mana yang lebih detail, kalian bisa pakai yang 60. Oh ya, EQ-nya ini bisa kita taruh di belakang kompresor seperti ini. Nah, ketika ini nyala biru seperti ini, berarti EQ ini bunyinya setelah kompresor di sini seperti ditukar. Tapi kalau ini mati, setelah preamp masuk EQ dulu baru masuk kompresor. Nah, tool selanjutnya adalah kompresor. Di Lindell 50 series ini ada 2 jenis kompresor juga. Kalau tadi EQ-nya ada 3, ini kompresornya ada 2. Nah, defaultnya kita dapat VCA kompresor, di mana kompresor ini emulasi dari API 2500 yang terkenal itu. Biasanya cocok untuk jadi mix bass kompresor atau kompresor drum. Dia bunyinya sangat-sangat versatile dan dia settingnya itu bisa lebih detail daripada jenis kompresor klasik yang lainnya. Oke, yang kedua kita dikasih pilihan fat kompresor. Ya, ini settingnya cuma input, output, mix, high pass, filter. Release-nya kita tidak bisa memilih attack-nya. Ini ada kombinasi release. Kita pencet-pencet untuk mendapatkan kombinasinya. Nah, ini nilai release-nya di sini millisecond dan second. Bisa lumayan cepat, bisa lambat juga, tapi hanya rilisnya, sedangkan attack-nya kita tidak bisa memilih. Kemudian mode ini adalah rasionya, kita bisa pilih 2:1, 20:1, atau kita matikan.
hanya kita gunakan untuk membuat saturasi ketika kita matikan kompresornya. Tidak ada gain reduction. Dan di sini ada seperti threshold ceilingnya, dan ini ada meternya. Bunyinya kira-kira kalau fat kompresornya ini lebih distort daripada VCA. Kalau VCA itu cenderung lebih bersih suaranya. Tetapi yang namanya kompresor klasik itu biasanya punya karakteristik warna saturasi sendiri. Tidak bersih-bersih banget seperti kompresor bawaan DAW. Oke. Cuma yang fat ini lebih kotor lah bahasanya. Oke, setelah kompresor, ada namanya gate atau expander. Gate atau expander itu kebanyakan digunakan untuk data rekaman yang benar-benar direkam, yaitu untuk menghilangkan noise yang bunyinya pelan supaya tidak terdengar ketika bunyi dari data sinyal audionya itu silent. Jadi ketika kita ngomong, kemudian kita berhenti seperti ini. Nah, itu biasanya kalau ada noise itu bisa dihilangkan dengan gate atau expander ini. Tapi kalau data audio kita seperti drumnya itu sudah pakai addictive drum atau yang lain atau VSTI, jarang sekali digunakan expandernya ini. Bisa dinyalakan atau dimatikan. Nah, selanjutnya ada fadernya. Seperti konsol pada umumnya yang biasanya punya fader untuk mengatur outputnya. Jadi setelah masuk gain, EQ, masuk kompresor, masuk expander atau gate-nya, biasanya di akhirnya diatur dengan fader ini. Jadi fader ini fungsinya seperti fader pada Studio One. Jadi kita bisa atur ketika ternyata kita pengen gain matching. Bunyinya sebelum kena gain, kena EQ, dan kena kompresor itu lebih pelan. Berarti kita pelankan biar gainnya lebih matching input dan outputnya. Kemudian fitur dari Brainworks adalah TMT ini. TMT ini adalah dia mereplikasi konsol sungguhan. Jadi ketika konsol sungguhan itu biasanya punya 72 channel, masing-masing channel stripnya ini memiliki karakteristik suara yang sedikit sekali berbeda. Sehingga ketika 72 channel itu digunakan semua, maka karakteristiknya akan menjadi lebih natural. Berbeda dengan plugin lain, konsol lain yang tidak punya TMT, dia biasanya suaranya itu ketika kita pasang 72 channel semuanya suaranya adalah sama. Jadi ini lumayan membantu untuk mendapatkan mixing yang lebih natural. Oke, itu tadi konsol 50 series ya. Kemudian ada 50 series bass. Jadi 50 series bass ini bedanya adalah cuma ada gain BM dan output gainnya. Dipakai buat apa? Misalnya kalau kalian mau rekaman inputnya pakai ini, dikasih warna pakai ini bisa. Atau di output mix bass kalian paling bawah buat nyari saturasi dari API-nya ini kalian juga bisa pakai ini. Ya intinya kayak gitu sih. Oke, jadi reviewnya cukup segitu. Nanti silahkan kalian dengarkan suaranya dari API 50 series ini di video selanjutnya yang akan mengompar suara dari channel konsol ini dengan channel konsol lain yang dibuat oleh plugin Alliance. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen ketika kamu pernah pakai tools ini yang analog, kamu bisa cerita di komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum.